12 pembalap terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Di Indonesia, pembalap mungkin tidak sepopuler atlet-atlet dari cabang olahraga lain seperti sepak bola ataupun bulu tangkis. Namun, tidak sedikit pembalap Indonesia yang pernah dan bahkan masih turun di kejuaraan level dunia, baik itu roda 2 maupun roda 4. Memang, banyak di antara mereka yang tidak mampu bertahan lama karena berbagai kondisi. Tetapi, mereka sudah menunjukkan diri sebagai yang terbaik di Indonesia. Motorsport.com Indonesia mencoba memilih 12 di antaranya. Mario Suryo Aji, berlatih balap motor sejak berusia 5 tahun dengan mini trail. Mario Suryo Aji kemudian mengikuti berbagai kejuaraan motocross di tanah air. Hasilnya, runner-up kelas 50 cm3 kejuaraan nasional Kejurnas Motocross 2011 disabetnya. Pada tahun 2012 sampai tahun 2013, Mario Suryo Aji mampu merebut gelar juara nasional di kelas tersebut. Setelah sukses di balap motor garuk tanah, pada 2014 Mario Suryo Aji pun mulai turun di Motoprix, Honda Dream Cup, dan menjadi murid sekolah balap milik Hendriansyah. Berbekal prestasinya, ia pun bergabung dengan Astra Honda Racing School. Kariernya mulai cemerlang saat turun di Thailand Talent Cup pada 2017. Selanjutnya, ia turun di Asia Talent Cup ATC, dan menempati P5 klasemen akhir. Pada 2019 sampai 2021, Mario Suryo Aji turun di balapan bergengsi FIM CEV Moto3 dan Red Bull Rookies Cup. Performa stabil membuatnya mendapatkan kursi di Honda Tim Asia untuk turun di kejuaraan dunia Moto3 2022 nanti. Karar Firhan Ali, melihat jejak kariernya saat ini, Karar Firhan Ali bisa dibilang menjadi pembalap go-kart terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejumlah gelar di dalam negeri sudah direbutnya. Tahun lalu, pembalap kelahiran tanggal 7 Januari tahun 2011 itu merebut gelar juara nasional kelas kadet rock dan mini rock. Sedangkan musim ini, pembalap yang akrab disapa Al itu tidak terbendung di kelas mini rock. Pada tahun ini, Al berhasil naik podium utama kelas mini rock seri Italia. Itu menjadi kemenangan pertama Al di Italia sejak dirinya mulai berlatih dan mengikuti sejumlah kejuaraan di Italia sejak awal Mei lalu. Karar Firhan Ali memang hanya menempati peringkat ke-22 pada final mini rock ajang Rock Cup Superfinal 2021 di South Garda Karting Circuit, Italia, pertengahan Oktober lalu. Tetapi, hasil semacam itu diyakini bakal melecutnya untuk berkembang lebih pesat di masa depan. Emmanuel Atwitia Amandio. Atwitia Amandio bisa dikatakan masih drifter terbaik Indonesia saat ini. Sejumlah gelar kejuaraan drift baik dalam maupun luar negeri sudah direbut drifter yang akrab disapa Dio tersebut. Sejumlah ajang berhasil dikuasai Dio. Di antaranya, Kampiun 2007 dan runner-up 2008 Goodyear Night Drift, runner-up 2009 dan juara 2010 Achilles Drift Battle, P3 Formula Drift Asia 2010, juara Drift Base Asia Challenge 2011, peringkat kelima kualifir Formula Drift di Amerika Serikat 2012, dan kampiun IMS Drift War 2012. Terakhir, menjelang akhir bulan lalu, Dio menjadi yang terbaik pada Meikarta Drift Session putaran pertama yang berlangsung di Meikarta, Bekasi, Jawa Barat. Muhammad Delvintor Alfarizi. Dari sisi torehan level nasional, Delvintor Alfarizi jelas masih kalah jauh dibanding legenda motocross di Indonesia seperti Irwan Ardiansyah yang juara nasional 7 kali beruntun, tahun 1996 sampai tahun 2002, atau Aep Dadang Supriyatna yang melanjutkan dominasi Irwan pada tahun 2003 sampai tahun 2006. Namun, crosser Astra Honda Racing Team AHRT tersebut bisa dibilang menjadi pembalap motocross terbaik Indonesia saat ini. Dengan usia yang masih di awal 20-an, kampiun kelas MX2 kejuaraan nasional motocross 2019 tersebut memiliki masa depan bagus. Lihat saja pencapaian crosser kelahiran Jakarta, tanggal 12 September tahun 2001 tersebut. Pada 2018, ia menjadi juara nasional termuda dengan usia saat itu yang baru 17 tahun. Adel, sapaan akrabnya, juga menjadi crosseri Indonesia pertama yang mampu menembus kejuaraan dunia motocross junior pada 2018.
Selain itu, Adel berhasil finish di P12 kelas MX2 saat putaran kejuaraan dunia motocross 2018, MXGP of Asia, digelar di Semarang. Rio Haryanto, pemuda asal Solo, Jawa Tengah, ini menjadi pembalap pertama Indonesia yang turun di ajang balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1 F1. Itu terjadi pada 2016 lalu. Sayang, Rio belum mampu mencetak poin dari 12 kali turun bersama tim Manor Racing MRT. Kendala sponsor membuatnya tidak bisa turun penuh hingga lomba penutup putaran ke-21 di Abu Dhabi. Terlepas dari situasi dan kondisi yang dihadapi hingga tidak mampu melanjutkan karirnya di F1, acungan jempol patut diberikan kepada Rio Haryanto atas upayanya menembus ajang balap jet darat tersebut. Doni Tata Pradita, seperti Rio, Doni Tata Pradita juga menjadi pembalap Indonesia pertama yang mampu menembus ajang tertinggi dengan turun di kelas 250 cm3 kejuaraan dunia balap motor pada 2008. Dari 16 lomba yang diikuti pada musim 2008, Doni Tata mampu mencetak 1 poin, tepatnya saat finish di posisi ke-15 GP Cina. Pembalap asal Yogyakarta itu kembali turun di balap level kedua kejuaraan dunia balap motor itu pada 2013. Bersama tim Federal Oil Gresini, Doni Tata turun di kelas Moto2 dan kembali hanya merebut 1 poin saat finish ke-15 di GP Australia. Sebelum turun di Moto2, Doni Tata juga sempat berlaga di kejuaraan dunia Supersport WSSP, balap motor kelas 600 cm3 yang menjadi supporting race World Superbike WSBK. Doni Tata mampu merebut 8 poin di ajang balap motor yang pernah dijuluki balap resmi ala pembalap jalanan tersebut. Ananda Mikola, setelah turun beberapa kali di kejuaraan level internasional seperti Formula Asia, Formula 3, dan Formula 3000 Internasional, Ananda Mikola menjadi pembalap Indonesia di A1 Grand Prix pada tahun 2005 sampai tahun 2006. Ananda mampu finish di peringkat ke-18 klasemen akhir lomba balap mobil Formula antar negara itu setelah merebut 16 poin. Sayang, pada musim keduanya, tahun 2006 sampai tahun 2007, Ananda yang didampingi sang adik, Moreno Suprapto, hanya mampu merebut 1 poin. Meskipun sudah lama mundur dari dunia balap, pria yang kini menduduki Wakil Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Waketum IMI olahraga mobil itu akan tetap dikenal sebagai salah satu pembalap mobil Formula dengan skill di atas rata-rata. Rifat Sungkar, salah satu pereli terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Terakhir, Rifat Sungkar menjadi juara nasional Sprint Rally 2021. Bila ditotal, ia sudah mengoleksi lebih dari 5 gelar kampiun ajang ini. Putra mendiang Helmi Sungkar, mantan promotor balap nasional, itu juga kampiun Kejurnas Rally pada 2005, 2007, dan 2008. Setelah absen pada Danau Toba Rally 2021, akhir pekan lalu, Rifat Sungkar menyatakan siap meramaikan Kejurnas Rally tahun depan. Selain level nasional, Rifat Sungkar juga pernah bersaing selama beberapa musim di kejuaraan Rally Asia Pasifik (APRC), dan menempati P4 klasemen akhir pada 2006 dan 2007, serta P5 pada 2009. Selain itu, Rifat Sungkar juga pernah mengikuti Production World Rally Championship (PWRC), lomba yang pernah berstatus pendukung kejuaraan rally dunia (WRC). Rifat Sungkar juga dikenal sebagai pereli yang aktif mengikuti berbagai jenis balapan. Tidak hanya rally dan sprint rally, ia juga sempat mencoba turun di drifting dan speed off-road. Subhan Aksa, pada 2012, Subhan Aksa turun di kelas PWRC dan menorehkan hasil bagus. Mengandalkan Mitsubishi Evo X, Subhan yang turun di 6 lomba mampu finish runner-up di Akropolis, Yunani, dan Selandia Baru, serta podium ketiga di Spanyol. Subhan pun menempati peringkat kelima klasemen akhir kelas PWRC dengan 77 poin. Pada 2013, Subhan turun di kategori WRC 2 yang hanya satu level di bawah WRC bersama Bosowa Rally Team dengan mobil Ford Fiesta. Hasilnya, Subhan merebut 13 poin dari 6 lomba yang diikuti. 3 kali gagal finish. Hasil terbaik Subhan adalah finish keempat di Spanyol.
Juara nasional rally 2019 itu kini memang tidak lagi rutin mengikuti rally. Terakhir, ia turun di Danau Toba Rally 2021 yang merupakan 2 putaran seri Kejurnas Rally. Galang Hendra Pratama, tahun ini menjadi musim kedua Galang Hendra Pratama turun di WSSP. Jika tahun lalu pembalap asal Yogyakarta itu turun bersama tim Blue Crew Workshop by MS Racing, maka pada WSSP 2021 ia membela TNKT Racing Yamaha. Mengandalkan Yamaha YZF-R6, Galang Hendra memang belum mampu merebut podium. Ia finish di P24 pada klasemen akhir 2020 dan ke-21 pada musim ini. Sean Gelael, pembalap yang satu ini kenyang pengalaman turun di ajang go-kart sampai balap mobil single-seater alias Formula. Mulai dari menempati P3 tim di Formula 3 Eropa pada 2014 dan kedua pada 2015, serta P6 Formula Renault 3.5 World Series 2015. Menjelang akhir 2016, Sean Gelael mulai menjajal ajang balap ketahanan, World Endurance Championship, WEC, dengan turun di 3 race terakhir bersama tim asal Amerika Serikat, Extreme Speed Motorsport. Lalu pada 2017, Sean turun di Formula 2 F2, balap mobil kursi tunggal yang hanya satu level di bawah F1. Setelah 4 musim bertarung di F2, Sean Gelael memutuskan turun penuh di WEC kelas LMP2 bersama tim Jota Sport. Dari 6 putaran, Sean Gelael yang satu tim bersama Tom Blomqvist dan Stoffel Vandoorne berhasil 5 kali naik podium, 3 di antaranya P2. Mereka akhirnya finish runner-up LMP2 WEC 2021 dan hanya kalah dari tim WRT. Tahun depan, Sean Gelael masih akan turun di LMP2 WEC dan akan memperkuat WRT. Alvin Bahar, rasanya akan sangat sulit bagi pembalap manapun di Indonesia untuk mengalahkan rekor Alvin Bahar. Hingga saat ini, ia masih menjadi pembalap dengan rekor gelar terbanyak, 8. Alvin Bahar sangat berpeluang merebut trofi ke-9 jika hujan tidak mengguyur sirkuit internasional Sentul pada awal November lalu, yang sejatinya menjadi balapan terakhir Kejurnas Balap Mobil 2021. Seperti ayahnya, Aswin Bahar, Alvin juga sudah memiliki penerusnya di ajang balap mobil nasional. Adalah putranya, Avila Bahar, yang pada pekan lalu mengunci gelar kampiun usai menjadi yang terbaik di kelas 1500 ITCR Racing Star Kejuaraan Nasional Balap Mobil 2021.